bangkitkan semangatmu, tangan mengepal bersama bergerak maju, cerdaskan diri, unggul tangguh berilmu, iman dan takwa membentuk akhlak mulia, bersama UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hai mahasiswa agama dan bangsa menanti, semangat bersatu membangun ibu pertiwi, wujudkan generasi emas cerdas mandiri, semangat tantang masa depan dengan profesi, bersama UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Jaya, membangun negeri harapan agama dan bangsa, bernafaskan Islam, berasaskan Pancasila, dan bingkai dalam persatuan. UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Jaya, siapkan generasi unggul kebanggaan bangsa yang kelak memberi sumbangsi bakti nyata bagi agama dan bangsa demi rakyat sejahtera. Hai mahasiswa, bangkitkan semangatmu, tangan mengepal bersama bergerak maju, cerdaskan diri, unggul tangguh berilmu, iman dan takwa membentuk akhlak mulia, bersama UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen saya Ibu Diana. Ini sebuah video yang sengaja dibuat untuk sebuah tugas, itu tugas kuliah. Seperti yang Ibu tugaskan kepada kami untuk mewawancarai atau memvideokan hubungan antara kita ataupun pengamatan kita terhadap hamba-hamba Tuhan, ya katakanlah anak manusia yang kira-kira butuh perhatian khusus. Nah ini saya tidak tanggung-tanggung ini Ibu, saya membawa binaan saya ini. Nama beliau ini Kusmanto. Kusmanto. Ini beliau ini lucu Bu, lucu. Sampai sekarang lucunya itu tidak pernah hilang. Jadi Kusmanto ini mempunyai kelainan dalam psikologi. Jadi saya tertarik dengan beliau ini sejak dari SD. Jadi sejak dia kelas 3 SD, 4, 5, nah itu dia ngaji sama saya. Ya toh ya, berapa lama ngaji sama Bapak? Ya sekitar lama juga lah, sekitar 4 tahun apa. 4 tahun. Sampai kelas 6 ya. Kelas 6. Ya sampai Dia kelas memang 6. lucu Bu. Jadi saya ceritakan dulu, ini lokasi saya berdialog ini di rumah saya Bu, di Gang Merpati 5 RT 19 Rawa Makmur. Nah itu. Jadi Kusmanto ini dia tetangga, tinggal di belakang masjid. Masjid itu di depan rumah saya. Jadi dia 4 bersaudara. Nah beliau ini punya kelainan, suka menyendiri, ya atau ya, suka Ya. malu, Lalu kadang-kadang temperamen, marah-marah. Yang tidak kalah hebatnya dia ini suka ngomong sendiri. Sampai sekarang itu ya, ya. masih ngomong sendiri ya. Nah kebenaran saya di masyarakat itu Bu, sebagai traviator atau orang-orang yang bergerak di supranatural juga gitu. Jadi saya diminta oleh orang tua beliau melihat kondisinya bagaimana, mempelajari keadaannya bagaimana. Jadi saya katakan, nah, kalau Kusmanto ini keadaannya biasa-biasa saja, secara kejiwaan tidak ada masalah, dia normal, hanya sedikit terbelakang. Nah, jadi diceritakan oleh orang tuanya bahwa Kusmanto ini orangnya tertutup. Nah,
Kalau bertemu dengan orang, dia malu gitu nah. Dan sering menyendiri dan sering tertawa sendiri ya toh ya. Ya. Dan sering ngomong sendiri. Tetapi saya meyakini bahwa beliau ini tidak ada masalah. Tapi tetaplah saya membimbing beliau, menganjurkan beliau sekolah SD waktu itu. Kemudian mengajar dia mengaji ya. Begitu saya mengaji dia bilang 4 tahun sebenarnya lebih atau 4 tahun itu. Ya, lebih. Namun sampai sekarang belum bisa ngaji. Ya. Tapi jangan salah. Dia adalah garim masjid. Dia adalah orang yang tukang bersihkan masjid, azan. Artinya dia paling tekun. Jadi berapa banyak itu garim-garim yang ada itu sebentar pergi. Tapi kalau dia tidak. Beliau memang orangnya rajin, orangnya bersih, rapi. Jadi saya mengawasi beliau sejak dari kecil. Mulai dari sifat yang sering sendiri, yang sering tersinggung, sering emosian, kadang-kadang tertawa sendiri, ngomong sendiri. Nah, jadi saya ambil beliau sebagai murid ngaji. Saya bimbing dia, saya dampingi dia. Akhirnya sampai sekarang beliau ya karena dia sudah dewasa, dia tidak lagi menyendiri bermasyarakat dia, tapi jarang ngomong-ngomong juga. Kalau ngumpul-ngumpul itu dia tidak ngomong, diam gitu. Nah, tapi karena dia seorang garim, kerjanya adalah menyiapkan minuman dan menyiapkan fasilitas. Kalau ngomong-ngomong enggak. Tapi kalau kita ajak ngomong, dia ngomong. Nah, walaupun enggak nyambung itu ya. Enggak nyambung. Nah, jadi beliau ini sering ngomong-ngomong sendiri. Sampai sekarang dia masih ngomong sendiri. Coba Bapak tanya Manto, kenapa Manto sering ngomong sendiri itu? Karena ngomong sendiri itu ya dalam hati ini. Ada yang istilah itu ngomong ke hati kita sendiri. Oh iya. Nah, alasannya kenapa ngomong dengan sendiri-sendiri? ya alasan itu ada seperti menasihati apa itu. Iya, ngomong dengan Ngomong sendiri, mengingat diri sendiri seperti itu. Iya. Kalau ngomong dengan orang lain Manto kurang gitu apa toh? Kalau ngomong orang lain ya tergantung yang orang mau ngajak ngomongnya itu. Iya. Kalau orang ngajak ini ya diam. Iya, Banyak iya. diam. Tapi rata-rata dia tidak pernah ngomong sama orang lain. Ya, Kalau bukan diajak orang ngomong gitu. Iya, enggak pernah itu. Ya. Jadi inilah kondisi beliau. Tapi sekarang beliau sudah bagus, sudah membaik. Ya, kalau masalah menyendiri, dia tetap menyendiri sampai sekarang. Dia senang sendiri di kamarnya sendiri, tidak keluar-keluar. Mungkin ibu tidak percaya. Dia ini hobi dengan musik, Pak. Nah, kalau mengunyikan musik di masjid itu kencang gitu dah. Pernah masyarakat protes. Toh ini masjid toh bukan rumah gitu dah. Nah, akhirnya dia punya kamar sendiri. Tetap kencang juga, tapi tidak dipersoalkan lagi karena Manto itu memang begitu orangnya. Nah, ada lagi gaya lain lagi Manto ini dalam kesehariannya. Dia ini punya speaker besar tuh ya. Ya, itu. Speaker besar ya. Speaker besar. Kalau dulu sepeda. Kalau sekarang udah motor. Udah motor kan. Jadi speaker itu dikebat di belakang motor. Dia bunyikan kencang-kencang, dia keliling. Sehingga orang hafal. Kalau orang baru kaget dengan Manto ini. Oh, apa ini? Tapi orang sekarang udah tahu, oh Manto. Gitu. Nah, ini kelebihan Manto. Nah, sudah itu ada lagi kesendirian dia adalah kalau pagi-pagi kira-kira jam 7 ya, Tok ya. Sering nongkrong di jembatan Rawamangun. Olahraga itu. Ya. Oh, itu olahraga ya? Olahraga kali itu. Oh, sambil olahraga. Tapi olahraga menyendiri itu. Menyendiri ya. Sudah tuh kalau sore Sore ya. sudah ngidupin HP ngaji kan, mau hilang tuh ke jembatan lagi. Ada lagi. Nah, Itu nunggu maghrib itu. Oh, nunggu maghrib. Menunggu sholat. Waktu kosong. Waktu kosong. Nah, itulah beliau ini. Jadi ini adalah sosok yang unik tapi sudah terdidik, terlatih dan dia sudah bagus. Hanya saja dalam usia berapa sekarang, Pak? Sudah berapa sekarang usia? Usia sudah 43. 43. Belum punya istri. Belum punya istri. Nggak berani orang. Nggak berani orang bersuami dengan dia. Tapi dia pernah dulu hampir jadi. Tapi ditipu ya, Tok ya. Ya. Ditipu ya, uang udah diambil atau nggak jadi ya. Ya udah kayak istilah itu kalah dengan ekonomi tadi. Iya, karena ekonomi. Padahal dia dulu rajin, dia dulu jual sayur juga itu, jual sayur, sambil jadi garim jual sayur. Itu ngumpulkan barang-barang bekas ya. Ya, barang bekas. Nah, kalau kami di Merpati 5 ini menjuluki dia adalah orang yang paling nyaman dan teraman di dunia. Tidak banyak pikir, tidak banyak masalah. Nah, hanya saja kadang-kadang masyarakat ada juga unsur merendahkan dia ada. Tapi saya ingatkan jangan, kita tidak boleh merendahkan beliau. Beliau adalah hamba Allah dan dia sangat berjasa. Kita
nyaman di masjid, kita tenang di masjid beribadah. Kalau tidak ada dia, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi mohon dihargai beliau. Nah sejak itu orang sudah mulai menghargai beliau. Nah, tapi tetaplah yang namanya mantok ya mantok itu ya. Mantok. Iya. Inilah adanya. Iya ini ada suka ketawa sendiri itu ya. Mantok ketawa sendiri itu kenapa toh? Ada apa toh? Tidak. Sebenarnya bukan ketawa sendiri, itu ada Ada alasan. lucu ya, ada yang lucu. lucu apa? Jadi Dengar ini- dengar musik itu apa dengar apa seperti Ceramah. ceramah itu gak Dia sering dengar sendiri. ceramah juga bu, Nah, sering dengar ceramah juga ya. jadi kita galak ketawa itu. Oh, iya. Ceramah-ceramah yang lucu itu. Tapi kalau tidak ada musik, tidak ada ceramah, untuk ketawa sendiri Tidak ada itu. Tidak ada ya? Tidak ada ketawa sendiri seperti itu. Oh berarti sedang main handset. Kita main handset Oh, itu iya, ada iya. alasannya, tidak mungkin. Nah iya, benar-benar. Iya. Maaf ibu, dia main handset sampai telinga terganggu itu ya? Ada terganggu. Agak Terganggu. berkurang telinga ini. Ya akhirnya pendengarannya sampai sekarang terganggu, agak peka sedikit gitu nah. Jadi inilah sebuah gambaran yang saya bawakan kepada ibu sebagai tugas saya. Asli dibina dari kecil, mulai dari sekolahnya, dipuju, dikasih jajan, ya toh ya. Iya. Sering dikasih Pak Abu Fikri jajan. Sering. Pak Abu Fikri itu saya bu. Nama saya Arnedi, panggilan di masyarakat Abu Fikri. Udah tuh diajar ngaji, ngerajin dia nih ngaji. Ya walaupun topinya kadang-kadang miring sebelah dan dan sering diganggu kawan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia tidak bisa ngaji juga. Tapi apa boleh buat, memang itulah kondisinya dia. Tapi sekarang dia sudah mengabdi kepada masyarakat. Ya sebenarnya bukan pada masyarakat, dia mengabdi kepada Allah melalui masyarakat dengan cara membersihkan lokasi masjid. Ya, Nah, saya sempat dahulu gajinya beliau ini kecil dulu bu, Ya, beras kecil ya. kecil lah. Nah, setelah saya tahu, saya sarankan dengan itu waktu itu gaji berapa toh waktu bapak bantu? Itu berapa itu? Kecil gaji mantok. Kecil, Pak, ya. kalau. Akhirnya saya minta kepada pengurus, tolong jangan kecil dong. Apa yang beliau buat itu sudah berupa kebaikan untuk kita. Itu beras juga gitu ya. Iya. Nah, dan sekarang sudah membaik, gaji sudah bagus itu ya. Ya, ada. Beras dapat ya. Berapa sekarang gaji itu? Sekarang 1 juta. 1 juta sebulan ya. Sebulan itu. Beras dapat ya. Beras nggak dapat. Oh, enggak dapat lagi. Dapat beras. Kalau dulu dapat beras. Dulu juga emang nggak dapat juga. Oh, udah dapat beras juga? Tapi raskin dulu. Oh, Kan bapaknya lah ngasih deh. Raskin. jadi kalau ada bantuan pemerintah, bantuan masyarakat, beliau saya ingat dia nomor 1. Jadi inilah ya Kusmanto, orang yang diperkirakan oleh keluarganya sebagai orang keterbelakang, gangguan mental. Ternyata setelah kita bina, kita didik, kita arahkan, tidak. Hanya saja beliau adalah orang yang tersendiri. Kalau bahasa kita orang yang unik. Unik artinya beda daripada yang biasa. Nah, luar biasa. Jadi itulah ibu, kesimpulannya adalah beliau adalah orang yang dianggap keluarga, masyarakat penuh kekurangan, keterbelakang mental, macam-macam. Tapi kita perbaiki, kita benahi. Alhamdulillah beliau sekarang bermanfaat. Dia mengurus masjid, dia bisa azan, dan dia bisa mengumandangkan kalau ada orang meninggal, kalau ada acara-acara. Suara beliau sangat lantang. Nah, coba kalau kira-kira ada acara Maulud Nabi, gimana halo-halonya tuh ngomong di mic-nya. Nah, coba. Tekan sekarang gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami beritahukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat bahwasanya pada malam hari nanti di masjid ini akan mengadakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk dapat diharapkan untuk dapat hadir pada malam hari nanti sesudah sholat Isya. Demikianlah pengumuman dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bayangkan. Sudah seperti itu, dari nggak bisa ngomong. Nah, jadi saya tampilkan ini bukan rekayasa, inilah adanya. Ya toh ya? Ya beginilah Jadi adanya. apa yang Bapak ceritakan ini yang sebenarnya kan? Ya sebenarnya. Oke, terima kasih Manto. Manto sudah bantu Bapak dalam membuat tugas. Semoga tugas ini bermanfaat, Ibu. Inilah beliau adanya, namanya Kusmanto. Sampai hari ini usianya udah 43 ya. Ya. Belum punya istri karena keadaannya, tapi dia orang baik dan bermanfaat di masyarakatnya. Walaupun tadi dikatakan orang sebagai orang terbelakang mental dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.